Akankah diskualifikasi terhadap 3 calon kepala daerah di Sulawesi Utara itu terjadi? Sempat beredar di media massa tentang berkonsultasinya Bawaslu Sulawesi Utara ke Kementerian Dalam Negeri soal mutasi pejabat di daerah, sehingga ada potensi didiskualifikasinya Cakada atau calon kepala daerah yang merupakan petahana. Ia bakal didiskualifikasi kalau terbukti melanggar. Kalau itu semua terjadi, semua usahanya selama ini berkampanye itu bakal terbuang sia-sia. Iya, terbuang percuma. Disebutkan daerah-daerah itu adalah Kota Bitung, Kabupaten Minahasa Utara, dan Kabupaten Bolaang Mongondo. Anggota Bawaslu Sulawesi Utara, Doni Rumagit, waktu itu memaparkan ada beberapa wilayah kabupaten dan kota yang melakukan pelantikan pejabat. Hal ini merupakan pelanggaran terhadap Pasal 71 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Undang-undang itu mengatur gubernur atau wakil gubernur, bupati atau wakil bupati, dan wali kota atau wakil wali kota dilarang melakukan penggantian pejabat 6 bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan, kecuali mendapat persetujuan tertulis dari menteri. Waktu itu tahapan penetapan adalah tanggal 22 September 2024. Maka jika ditarik sejauh 6 bulan ke belakang, jatuhnya pada tanggal 22 Maret 2024. Pada rentang waktu itu tidak boleh ada pelantikan hingga berakhirnya masa jabatan seorang kepala daerah. Dan berdasarkan temuan Bawaslu Sulawesi Utara tersebut, ketiga daerah itu, Kota Bitung, Minahasa Utara, dan Bolaang Mongondo, terindikasi kuat melanggar aturan yang sudah berlaku lama, yaitu sejak tahun 2016. Sehingga tidak ada alasan apapun, apalagi bagi petahana yang sudah berpengalaman, tidak mengetahui aturan tersebut. Mereka bakal terancam didiskualifikasi atau dibatalkan kepesertaannya dalam kontestasi pilkada. Hal itu jelas dan terang benderang. Anggota Bawaslu Pusat, Puadi, menambahkan bahwa penggunaan atau menggunakan program dan kegiatan pemerintah yang menguntungkan paslon 6 bulan sebelum penetapan paslon sampai dengan penetapan paslon terpilih juga merupakan pelanggaran. Nah, bagaimana keputusan akhirnya? Nah, kita saksikan bersama sebentar lagi. Semoga aturan ini bisa ditegakkan seperti tegaknya pohon nyur yang melambai-lambai di tanah Minahasa. Dan hal lain yang juga terdengar sumbang atau false adalah terjerumusnya atau dijerumuskannya pejabat struktural gereja dalam politisasi agama. Ini ibarat Yudas Iskariot yang telah menjual Yesus kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat dengan imbalan 30 keping perak, di mana suara kebenaran tergadaikan. Ia memperdagangkan suara Tuhan, ini sesuai adagium Vox Populi Vox Dei, suara Tuhan atau suara rakyat adalah suara Tuhan, yaitu dengan melakukan politisasi di struktur pejabat gereja. Nah, di kasus Sulawesi Utara, yang terbesar adalah Gereja Masehi Injili di Minahasa atau GEMIM, dengan jemaat sekitar 830-an ribu orang. Skema politisasinya sangat halus dan licik. Kegiatan sosial yang dibungkus dengan istilah sumbangan kasih oleh para donatur. Mereka datang dan duduk di barisan depan gereja dengan wajah terdongak bangga. Padahal semua tahu sama tahu ada agenda busuk di balik semua sandiwara yang berbau hipokrisi itu. Dan parahnya, mereka lakukan itu semua tanpa malu-malu
karena memang sudah tidak punya malu sama sekali. Ini menyedihkan. Akhirnya kita semua mesti merefleksikan kembali nasihat bijak dari Albertus Zacharias Runtumambi, AZR Wenas, pendiri sekaligus ketua Sinode Pertama Gereja Masehi Injili di Minahasa atau GEMIM, yang gemanya makin terdengar sayup-sayup. Tanah dan bangsa Minahasa adalah ciptaan dan anugerah Tuhan. Agama gereja di Minahasa harus menjalankan misinya lepas dari pengaruh negara, sambil melaksanakan kesaksian kenabiannya melalui perbuatan yang nyata dengan mencerdaskan manusia, menolong orang yang sakit, dan mengangkat derajat kesejahteraan bangsa Minahasa. Ya, semoga Opa Wenas bisa beristirahat dengan tenang dan damai di sorga yang permai. Dengan misi Kristus bagi dunia, gereja yang bersatu